Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Syukur hanya kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita. Gema kabar baik menyapa kita hari ini didasarkan atas Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Imamat pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18 berkaitan dengan kudusnya hidup, dan akan dibacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini, maka renungan Gema Kabar Baik menyapa kita yang bersumber dari Santapan Harian edisi Rabu 26 Maret 2025 diberi judul Memaknai Bakti kepada Yang Ilahi. Memaknai bakti kepada Yang Ilahi. Saudara, dalam hidup ini bakti kepada Yang Ilahi merupakan keutamaan yang teramat besar. Dialah yang menciptakan, memberkati dan menguduskan kita. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kita memaknai hidup yang berbakti kepada Tuhan? Hidup berbakti kepada Tuhan bukan bertujuan untuk mengejar kesalehan individual, bukan pula untuk memanjakan perasaan demi status sebagai orang saleh. Bakti menurut kitab suci adalah mempraktikkan hidup kudus yang berpusat pada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Bakti inilah yang ternyata berdampak pada beragam hal. Pertama, bakti kepada Allah tampak dari bakti kepada orang tua. Merekalah ibu dan ayah yang mesti dihormati. Serangkai dengan ini adalah bakti diwujudkan dengan memelihara hari Sabat dan menjauhi berhala. Menghormati orang tua bukan berarti mengikuti kebiasaan leluhur yang bertentangan dengan firman Allah. Kedua, bakti kepada Allah melihat melalui persembahan kurban keselamatan yang diberikan dan dinikmati bersama sesuai ketentuan Allah. Dengan persembahan dalam wujud makanan, kita menghargai makanan dengan semestinya, yakni dengan tidak menyia-nyiakannya. Pasalnya, ketika makanan diamalkan pada waktu yang tepat dengan pengendalian diri yang baik, makanan adalah sumber energi yang menyehatkan dan membangkitkan rasa syukur. Ketiga, bakti yang tidak boleh dilupakan adalah bakti kepada Allah dengan mengasihi sesama. Kebalikan dari keserakahan, belas kasihan harus ditunjukkan dengan meninggalkan sisa tuaian untuk menjadi bagian orang miskin dan orang asing. Saudara, kejujuran harus ditegakkan dengan adanya mengambil apa yang menjadi hak milik sendiri dan memberikan apa yang memang hak milik orang lain. Keadilan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan dieksploitasi dan dimanipulasi. Allah sendiri berfirman, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi, nyatalah melalui bacaan kita dan renungan Gema Kabar Baik menyapa kita bahwa bakti kepada Yang Ilahi, kepada Tuhan, tidak akan pernah terlepas dari dimensi sosial yang dapat direalisasikan dalam keseharian kita. Beribadah kepada Tuhan, kita perlu menghormati orang tua, kita memberikan persembahan kepadanya, dan kita mengasihi sesama. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui bacaan firman-Mu dan
Renungan Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini. Kami belajar bagaimana seharusnya memaknai ibadah, bakti dan ketaatan kepadamu ya Tuhan. Biar kiranya kami tidak pernah melupakan dimensi sosial ini untuk mengasihi Engkau, beribadah kepadamu dengan menghormati orang tua kami, dengan hidup mempersembahkan diri kami, tubuh kami, dan dengan mengasihi sesama di sekitar kami. Tolong kami yang lemah ya Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan hari ini. Allah Roh Kudus kiranya menolong kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat memaknai bakti dan pengabdian kita kepada yang ilahi, kepada Tuhan. Selamat berjuang, Allah Roh Kudus menolong. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.